Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Laila Rahmawati, NIM 63020170012 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah perdagangan internasional Islam. Nah, perlu diketahui bahwa awal peradaban manusia pada saat itu, kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara barter, yaitu tukar-menukar. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga berkembangnya teknologi dan juga dengan adanya spesialisasi, kebutuhan manusia semakin bertambahnya waktu, semakin membutuhkan banyak barang. Nah, dengan itu, keadaan ekonomi menjadi sangat meluas dan terjadilah perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atas dasar rasa percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga dilakukan oleh negara berkembang. Perdagangan internasional ini termasuk dalam hal muamalah. Nah, asal mula muamalah ini boleh asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Perdagangan internasional yang tercatat dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Quraisy, di mana di dalam surat Al-Quraisy itu dijelaskan bagaimana aktivitas perdagangan dari kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy tersebut melakukan perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Nah, pada musim dingin, kaum Quraisy itu melakukan perjalanan perdagangan ke arah Yaman, sedangkan pada musim panas melakukan perjalanan perdagangan ke arah Syam. Nah, dari segi aturannya, menurut Ismail Yusanto, bahwa dalam perdagangan internasional Islam memberikan aturan, baik berkenaan dengan barang atau komoditas, atau dengan siapa kita melakukan perdagangan. Tentang komoditas yang diperbolehkan yaitu mengenai barang yang halal haramnya itu jelas. Jadi kalau barangnya halal maka boleh diperjualbelikan. Tentang komoditas siapa yang melakukan perdagangan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu individu, yang kedua yaitu corporate, dan yang terakhir yaitu negara. Nah, komoditas yang boleh diperdagangkan oleh corporate dan juga negara itu dikembalikan kepada konsep awalnya, yaitu tentang kepemilikan secara umum, kepemilikan negara, dan juga kepemilikan individu. Nah, contohnya yaitu seperti batu bara. Batu bara itu milik umum, milik negara. Jadi, hanya boleh diperjualbelikan itu oleh pihak negara, seperti itu. Dalam sejarahnya, perdagangan internasional Islam adalah perdagangan yang hebat dan tidak tertandingi, di mana yang dikatakan oleh Ahmad Yusri dalam bukunya Al-Iqtisad Ad-Dauliyah bahwa perdagangan daulah Islamiyah itu mencapai batas-batas yang tidak dikenal oleh dunia. Nah, perdagangan internasional Islam ini berlangsung sejak masa Abbasiyah sampai masa kebangkitan Eropa, yaitu abad ke-14 Masehi. Posisi Makkah yang berada di jantung Arab, yaitu di antara kota Syria dan juga Yaman, menjadikannya menjadi tempat yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan, di mana dengan kondisi yang sangat strategis itu menjadi keuntungan sendiri ketika melakukan sebuah perdagangan. Nah, pada saat itu perdagangan dilakukan dengan pembayaran yaitu menggunakan uang dinar dan juga dirham. Nah, selain menggunakan uang dinar dan juga dirham, yaitu dilakukan dengan cara kredit. Jadi, disyariatkannya perdagangan internasional Islam adalah untuk menjalin kemaslahatan antara satu negara dengan negara lain, juga untuk tolong-menolong dan juga saling melengkapi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Tujuan perdagangan internasional Islam itu juga dikuatkan dengan adanya kaidah-kaidah yang terdapat dalam nilai-nilai Islam, yaitu belanja pemerintah harus mengikuti atau harus sesuai dengan kaidah maslahah. Yang kedua, yaitu harus menghindari adanya musyakoh. Nah, ketika kaidah-kaidah tersebut dilakukan oleh suatu negara,
maka dalam suatu negara itu akan terwujud efektivitas dan juga efisiensi dalam melakukan pembelanjaan sesuai dengan kaidah Islam. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang sejarah perdagangan internasional Islam. Semoga bermanfaat, dan apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.